Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar yang ada di rumah? Semua sehat? Ya, kita harap semua dalam keadaan sehat ya. Lause Novi, apa kabar pagi hari ini? Sehat, Lause. Oke, Lause Putra juga puji Tuhan dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, hari ini kita akan sama-sama beribadah sekolah minggu. Ini adalah minggu yang terakhir di bulan Mei. Wow, cepat sekali ya. Bulan akan berganti. Kita akan memasuki bulan Juni nantinya. Nah, untuk hari ini adik-adik yuk sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelumnya Lause mau mengajak adik-adik sekalian untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Kau telah menyertakan kami di tempat ini. Hari ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Kamu memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Satu kali lagi ya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kita nyanyikan bersama-sama Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu,
Lese Lydia. Iya. Lese, aku mau tanya nih. Kira-kira ada nggak yang lebih tinggi dari langit? Ada nggak? Setahu saya sih langit itu nggak terbatas. Gitu ya. Tapi kayaknya ada yang lebih deh. Kalau yang lebih dalam dari lautan ada nggak? Oh, ada juga. Apa Los? Nah, mau kasih tahu nih. Apa lo? Kasih Yesus. Kenapa? Kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Pokoknya lebih luas dari apapun gitu. Oh gitu Iya, ya. dia rela mati buat kita. Itu oleh karena kasihnya. Nah adik-adik, ada satu lagu nih ya yang akan kita nyanyikan, yaitu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Memang ya Lose, kasih Yesus itu luar biasa ya. Mengalahkan segalanya. Kita nyanyikan pujian sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, Lause Lydia, Ya. setelah Yesus bangkit kan dia menampakkan diri tuh kepada banyak orang. Terus banyak orang juga yang melihat bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kemudian Yesus juga naik ke surga kan? Nah, itu benar gak sih Lause ceritanya? Betul, itu benar sekali. Masa Lause? Iya, karena dalam Alkitab juga menceritakan hal itu. Oh, bahwa Yesus naik ke surga Iya, ya? ke surga. Disaksikan oleh murid-muridnya loh, Lause. Iya, jadi gitu itu ya. fakta. atau Kenyataannya kenyataan. benar-benar terjadi. Kira-kira nanti Yesus datang lagi nggak sih Lause? Datang lagi dong. Datang lagi? Dengan cara yang sama. Oh, dengan cara yang sama. Iya. Tapi di waktunya Tuhan kali ya? Iya, waktunya Tuhan kita nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Yang penting kita tetap percaya aja ya. Percaya dan kepadanya. nanti kedatangannya. Oke, siap deh Lause. Ya. Kalau gitu kita nyanyikan lagu nih. Apa tuh? Yang judulnya Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga.
Adik-adik, kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Kita bergerak bersama-sama. Oke? Oke. Lagi ya, Love. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu oh haleluya, oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Lose Novi, Iya, Lose. adik-adik di rumah, tiba saatnya nih kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan persembahan kita persiapkan, kita naikkan pujian. Mari bersyukur. Mari dengan sukacita kita bawa persembahan kita. Dia baik padaku, Dia baik padamu, Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan lagu sekali lagi ya. Dia baik padaku, Dia baik padamu, Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik. Terimalah persembahan ini dan pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik, Lause Agus, sekarang Lause mau mengajak adik-adik semua dan kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam hitungan yang ketiga ya adik-adik. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Lause Agus. Iya, Lause. Lause Agus pernah nggak sih merasakan punya kesulitan, punya masalah yang paling besar? Pastinya punya dong, Lause. Punya ya. Nah, kira-kira ya, ketika Lause Agus punya masalah tuh pasti panik dong. Pasti. Takut, Betul. khawatir, Betul. gelisah, Betul. hatinya nggak tenang. Banyak lagi lah ya. Banyak semuanya. Kira-kira nih ya, Lause Agus minta tolong ke siapa kalau udah sampai punya masalah yang aduh berat banget nih masalahnya gitu ya. Biasanya ya, Lause, kalau aku nih ya, biasanya kan sulit belajar nih. Oke. Kesulitan dalam belajar. Nah, aku tuh paling cepet minta tolong sama teman. Oke. Jadi kan teman itu membantu, bukan membantu. mengerjakan loh ya. Oh, nah itu dia yang penting. Tetapi membantu untuk Menjelaskan yang susah-susah itu. Gitu. mengarahkannya Lause Betul supaya sekali. Lause bisa mengerti dan tahu juga. Ya. Luar biasa nih Lause Agus dan teman-temannya ya, saling membantu. Nah adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, betul sih kita memang tinggal dan selalu bersama dengan papa mama. Ada orang tua, ada Lause, ada teman yang mendampingi kita. Tetapi kita juga harus tahu, papa mama, orang tua, teman-teman bisa membantu kita juga, itu karena apa? Karena ada Tuhan yang memampukan mereka, dan Tuhan yang memampukan kita untuk bisa tetap kuat. Ya, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kita bisa tetap bersandar, artinya berserah, percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyikan satu lagu ya Lause Agus dan juga adik-adik, Sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang sandar. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Papa, mama, popo, kungkung, semuanya sehat-sehat bukan? Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada pagi hari ini kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah menolong setiap kami.
Tuhan juga yang memampukan setiap kami untuk kami beribadah pagi hari ini. Bahkan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh memakai kami sehingga kami mengerti, kami paham akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan pagi hari ini bertemakan bersandar sepenuhnya pada Allah. Wah, bersandar sepenuhnya pada Allah. Kira-kira kalau setiap hari biasanya kita bersandarnya pada apa ya adik-adik? Mungkin kursi ya? Kan enak tuh ada sandarannya, ya kan? Terus apalagi ya? Bersandar di tembok, ya kan? Enak itu. Tetapi hari ini bukan bersandar tentang hal-hal yang bisa kita sandari, tetapi bagaimana kita bisa bersandar sepenuhnya kepada Allah. Nah, di dalam Alkitab nih ada satu cerita yang sangat bagus tentang Bapak Gideon. Adik-adik mau tahu ceritanya? Mau tahu ceritanya? Yuk sama-sama kita lihat. Kembali lagi bersama kami GKKK TV. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang kepada Bapak Gideon, yang mana dia ini memiliki kisah hidup yang sangat menarik. Nah, Pak Gideon, Ya, saya mau nanya nih, bagaimana keadaan bangsa Israel waktu itu ketika dalam pimpinan Yosua yang kemudian digantikan oleh Bapak sendiri? ya. Kalau kita melihat ceritanya, Yosua itu adalah pemimpin yang baik. Yosua adalah pemimpin yang taat dan setia kepada Tuhan. Bahkan orang-orang yang dipimpinnya, orang-orang Israel itu setia dan taat kepada Tuhan juga. Tetapi ada satu hal yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Apa tuh? Mereka tidak mengajarkan tentang Allah, mereka tidak mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anak mereka. Sehingga ketika keturunan mereka beranjak dewasa dan para pendahulu seperti Yosua dan orang-orang tua Israel meninggal, anak-anak mereka tumbuh dewasa tanpa mengenal, memahami, dan bagaimana mengasihi Allah. Maka dari itu kehidupan mereka mulai menyembah berhala. Bahkan pada waktu itu Allah sudah mengirimkan nabi-nabi, tetapi mereka tidak menghiraukan hal tersebut. Akan tetapi ketika Allah melihat hal yang demikian, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah itu tetap setia kepada mereka gitu. Betul. Ya Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak Gideon, ini saya mau nanya lagi nih. Setelah semua yang terjadi kepada bangsa Israel, apa yang Allah lakukan buat mereka gitu? Ketika Allah masih menyertai bangsa Israel walaupun mereka berdosa, Allah mengirimkan seorang malaikat kepada seorang petani. Siapa seorang petani itu? Itu saya, Gideon. Allah mengirimkan malaikatnya untuk mengatakan bahwa Gideon, saya dipilih untuk memimpin umatnya. Saya berpikir kemudian, bagaimana mungkin saya bisa? Sedangkan saya seorang petani gitu, iya. Saya nggak bisa melakukan apa-apa. Tetapi malaikat itu berkata, Tuhan akan menyertai saya. Maka dari itu, karena ketidakyakinan yang ada di dalam diri saya, jikalau benar itu perkataan Allah, maka dari itu berikanlah tanda. Lalu kemudian malaikat itu menyuruh saya untuk menyiapkan makanan. Dan akhirnya saya melakukan apa yang malaikat itu perintahkan. Menyiapkan makanan dan kemudian meletakkan di atas sebuah batu. Dan apa yang terjadi? Makanan itu, dari batu itu keluar api. Dan kemudian makanan itu habis terbakar. Dan kemudian saya menjadi takut. Karena benar-benar ternyata Allah berbicara kepada saya. Pertanyaan yang ketiga nih Pak,
setelah semuanya apa yang telah terjadi kepada Bapak nih, nah apa yang Bapak lakukan selanjutnya ketika Allah itu benar-benar berbicara kepada Bapak sendiri? Keesokan harinya, ketika orang Midian hendak menyeberang ke sungai Yordan dan membuat kemah, saya dari kejauhan meniup sebuah sangkakala. Dan akhirnya orang-orang Israel berkumpul dan bisa dihitung jumlahnya itu ribuan orang. Tetapi ketika ribuan orang itu berkumpul, saya menjadi takut karena saya tidak pernah memimpin banyak orang yang berkumpul waktu itu. Akhirnya dengan keraguan yang saya miliki, saya bertanya sekali lagi kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan tanda kepada saya. Yang pertama, saya mengatakan bahwa saya menyiapkan guntingan bulu domba. Dan kemudian saya letakkan di rumput. Saya berkata bahwa jikalau esok pagi ada embun di atas guntingan bulu domba ini dan rumput di sekitarnya kering, maka saya percaya bahwa Tuhan benar-benar memimpin saya. Dan ternyata benar, keesokan harinya hanya guntingan bulu domba tersebut yang berembun, sedangkan rumput-rumput di samping kering. Karena saya ragu lagi, saya benar-benar ingin memastikan lagi. Kurang percaya lagi. Iya, saya melakukan hal yang sama, tetapi sebaliknya. Dalam artian, guntingan bulu domba itu keesokan paginya kering dan rumput di sekitarnya basah. Dan apa yang terjadi? Tuhan melakukan demikian. Dengan apa? Guntingan bulu domba ini tetap kering dan rumput di sekitarnya basah. Dari situ saya benar-benar tahu dan benar-benar yakin bahwa Tuhan menginginkan saya untuk memimpin orang-orang Israel. Nah, bisa diceritakan sedikit kah Pak bagaimana cara Bapak itu mengalahkan orang Midian? Kemudian saya dan pasukan saya mendirikan kemah dekat perkemahan orang Midian. Tetapi di situ Allah berfirman kepada saya, mengatakan bahwa pasukanmu terlalu banyak. Maka dari itu Allah menyuruh barang siapa yang mereka yang takut dan gentar ketika hendak melawan Midian, hendaklah mereka pulang. Dan akhirnya saya melakukan apa yang Allah katakan kepada saya. Dan akhirnya 20.000 orang kembali ke rumah mereka. Dan sisa ada 10.000 orang. Tetapi Allah kembali berfirman. Katanya masih terlalu banyak pasukan. Akhirnya Allah menyuruh kembali menggunakan cara yang cukup unik. Bagaimana yaitu apa? Suruh menyuruh mereka untuk minum air. Kalau caranya tepat, mereka akan disisihkan, sedangkan mereka yang tidak tepat akan disuruh pulang. Dan akhirnya apa? Sisa 300 orang yang minum dengan cara yang benar. Dan 300 orang ini yang menjadi pasukan untuk mengikut saya. Dan saat perang gitu? Ya, dan Allah berfirman di sini mengatakan bahwa Dia yang akan menyertai 300 orang tersebut dan akan menyerahkan Midian ke dalam tanganku. Di situ Allah tahu bahwa saya takut sekali. Masakan saya yang tidak bisa apa-apa hanya dikasih 300 untuk melawan orang yang begitu banyak, orang Midian yang begitu banyak. Tetapi sekali lagi dengan cara Allah yang unik. Saya disuruh datang ke perkemahan mereka dan saya datang mengendap-endap pada waktu malam hari. Saya mendengarkan percakapan dari mereka. Apa yang sedang mereka bicarakan? Mereka berbicara soal mimpi. Dan arti mimpi itu saya tahu yang artinya apa? Yang artinya Allah menyerahkan orang Midian ke dalam tangan saya. Jadi jelas di sini saya kemudian pulang, saya bersyukur, saya sujud menyembah Allah karena Allah yang menyertai kehidupan saya dan juga orang-orang Israel yang 300 orang tadi. Nah Pak, pertanyaan terakhir nih. Saya mau nanya, saat peperangan itu Bapak bawa senjata apa aja sih yang buat mengalahkan mereka gitu? Saya sederhana. Yang saya bawa hanyalah sangkakala
dan sebuah kendi. Jadi pada waktu malam kami mengendap-endap datang mengepung perkemahan mereka. Walaupun jumlah kami sedikit, tapi kami dengan berbagai cara kami mengelilingi perkemahan mereka. Dan kemudian keheningan malam terpecah. Kami mulai meniupkan sangkakala, 300 sangkakala kami tiup, dan juga kami melemparkan kendi tersebut ke tengah-tengah perkemahan mereka. Maka dari itu orang-orang Midian mendengar hal demikian, mereka menjadi takut dan gentar ketika mereka mendapati di luar kemah mereka terjadi hal yang demikian. Mereka langsung mengambil pedang mereka dan keluar dari kemah mereka, dan mereka mulai menghunuskan pedangnya. Tetapi yang mereka kira mereka membunuh orang Israel. Ternyata mereka sedang membunuh satu sama lain di tengah kegelapan yang ada. Dan melihat kejadian demikian, sisa daripada orang Midian mereka melarikan diri dan dikejar kembali oleh pasukan yang ada. Dan saya juga mengirimkan juga pesan kepada orang-orang Israel yang lain supaya mereka bergabung bersama-sama dengan kami. Dan akhirnya di tengah jalan mereka menemukan pemimpin dari orang Midian dan kemudian ditangkap. Maka dari itu, dari kejadian ini, orang Midian tidak pernah mau kembali lagi. Mereka takut untuk kembali. Wah, begitu menarik ya perjalanan kehidupannya Bapak Gideon. Nah, adik-adik, demikian bincang-bincang kita pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Gideon, dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, itulah sepenggal kisah dari hidup Bapak Gideon. Ketika ia takut, ketika ia gentar, Bapak Gideon tetap mempercayakan seluruhnya kepada Allah. Memang kita melihat orang yang tidak pernah memimpin, dia harus memimpin berapa ratus orang. Tetapi dia ingat bahwa Allah yang akan menyertai dia. Maka dari itu, dia bersandar penuh kepada Allah. Dia tidak melepaskan satupun dirinya kepada Allah. Karena apa? Karena dia sangat bergantung kepada Allah. Bagaimana dengan kita adik-adik? Mari kita belajar bersama-sama. Mari kita percayakan seluruh kehidupan kita yang masih kecil ini kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menolong, menyertai, dan bahkan menyediakan yang terbaik untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami belajar dari Bapak Gideon bagaimana kami boleh terus bersandar kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Ajari kami yang masih kecil ini untuk dapat percaya sepenuhnya kepada Tuhan di tengah persoalan kesulitan yang kami hadapi. Ketika belajar, ketika kami harus taat kepada orang tua, ketika kami harus menjadi anak-anak yang semakin cinta Tuhan dan mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tinggal dalam hati kami dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dipakai lebih lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Tetap semangat ya adik-adik dan juga setia untuk melakukan firman Tuhan-Nya. Firman-Nya diingat, ditanam dalam hati dan sama-sama kita harus lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Activity juga ayat hafalan segera dikerjakan dan kirim ke Lause Komsel masing-masing. Yuk sama-sama kita mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dan juga Lause yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih teman, terima kasih Lause. Tuhan Yesus memberkati. Good, luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini. Tuhan selalu menjaga dan memelihara setiap kita. Untuk adik-adik, tetap semangat ya belajarnya, baik yang di rumah maupun yang belajar di sekolah, juga tetap semangat untuk ibadahnya. Karena sampai hari ini kita masih ibadah secara online. Kita doakan terus, nanti kalau sudah waktunya tiba, kita akan bisa beribadah di sekolah minggu. Untuk Lause-Lause tetap semangat melayani, juga semangat bekerja dan papa mama. Jaga kesehatan ya, semua orang tua tetap semangat dalam pekerjaan. Mari Lause Putra akan mengajak kita semua berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Semua dengan sikap doa, ayo, oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami telah beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kami dapat bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sungguh boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menjaga kami, memelihara kami, dan Tuhan selalu mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kami berdoa firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini sungguh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Baik itu adik-adik sekolah minggu, orang tua juga Lause-Lause, agar kami boleh saling mengingatkan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. 1 minggu ke depan Tuhan tolong kami dalam semua aktivitas dan juga tanggung jawab yang kami lakukan. Berkati kami dengan kesehatan dan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, agar kami boleh tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa jika sekiranya ada anak-anak sekolah minggu, orang tua bahkan Lause yang lagi kurang enak badan, Tuhan berikan kesehatan yang baik melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang digunakan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pimpinan penyertaan Rohul Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Terima kasih.
Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai bertemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.